Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakak Faikoh di sini. Semoga kalian tetap semangat dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan pemanfaatannya, dan pembelajaran keempat. Pembelajaran yang pertama adalah penemuan informasi dengan kata tanya. Apa sih kata tanya itu? Kalimat tanya itu ada yang tahu? Oke, kita belajar bersama-sama. Kalimat tanya adalah jenis kalimat yang disampaikan untuk mendapatkan jawaban dari berupa penjelasan, pernyataan, maupun informasi. Kata tanya biasanya berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Sudah tahu kan kegunaan kata-kata tersebut apa? Ya, kegunaan kata apa biasanya digunakan untuk menanyakan barang. Di mana itu biasanya berkaitan tentang tempat. Kapan berkaitan waktu. Siapa berkaitan dengan orang. Kemudian mengapa. Mengapa itu adalah berkaitan dengan alasan. Alasan kenapa terjadi peristiwa seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana itu sering digunakan atau digunakan ketika menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa itu. Proses terjadinya sesuatu yang topik yang diangkat di teks tersebut. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak ciri-ciri kalimat tanya. Ayo, siapa yang tahu ada berapa ciri-ciri kalimat tanya? Apakah kalian tahu apa saja ciri-ciri kalimat tanya? Kalimat tanya itu ada 5. Yang pertama adalah ciri-ciri kalimat tanya ada 5. Yang pertama, kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Seperti tadi, apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Dan yang kedua adalah kalimat tanya yang tidak diawali kata tanya, kata yang tadi yang telah kakak jelaskan. Tidak diawali dengan kata tanya, diakhiri imbuhan kan atau frase iya kan. Contohnya, kamu sudah makan kan? Itu ada imbuhan kan-nya. Kemudian yang frase iya kan. Kamu sudah makan ya kan? Gitu kan? Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kalimat tanya bersifat menggali informasi. Kemudian yang keempat adalah kalimat tanya. Oh, ini tipe ya. Kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian yang kelima adalah kalimat tanya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kita lanjut. Untuk lebih pahamnya lagi, kita simak teks yang berjudul Dampak Globalisasi.
Nanti di akhir teks kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kata tanya tadi. Oke? Oke, kita baca bersama-sama. Globalisasi terjadi karena adanya perdagangan dan pertukaran masyarakat. Sejak dahulu, berbagai peradaban telah mengembangkan jalur perdagangan komersial dan mengalami pertukaran budaya. Kemudian, perdagangan dunia meningkat pesat sehingga istilah globalisasi umum digunakan. Pesatnya perdagangan dunia membuat masyarakat mengenal perdagangan lintas negara atau perdagangan internasional. Perdagangan industri dan teknologi berperan terhadap terjadinya globalisasi. Nah, semakin pesatnya teknologi itu semakin besar juga peran globalisasi di dalamnya. Seperti itu. Kita lanjut. Globalisasi makin nyata dengan berkembangnya pasar bebas. Globalisasi memberikan dampak di berbagai sektor. Dampak yang paling terlihat adalah peralatan teknologi yang semakin beragam, canggih, dan semakin mudah untuk diakses. Dampak lain adalah meningkatkan perekonomian dan adanya perdagangan bebas. Selain itu, globalisasi juga memberikan dampak pada kemudahan membagi dan mendapatkan informasi. Seperti itu. Nah, dengan adanya dampak globalisasi ini, kita semakin mudah untuk membagikan atau mendapatkan informasi. Contohnya, ketika kita seumpama kakak Faid mau ke rumahnya si B. Si B itu bernama Aini. Nah, mau ke rumahnya Aini, tapi kakak Faik belum tahu di mana rumahnya, letak rumahnya itu ada di mana. Nah, kita bertukar informasi melalui sudah tidak asing lagi yang namanya WhatsApp atau WA. Nah, kita bertukar informasi dari situ, kita bisa mendapatkan alamat dari cara kita share log. Nah, kemudian kita ikuti share log itu menggunakan map. Nah, itu adalah salah satu dampak dari globalisasi. Nilai positif yang diberikan globalisasi kepada teknologi yang semakin canggih. Oke, kita lanjut. Masih di teks dampak globalisasi. Nah, ini. Adapun dampak negatif. Nah, tadi kan dampak positifnya. Ini adapun dampak negatif dengan adanya globalisasi adalah masuknya budaya asing dan membuat budaya lokal makin luntur. Perkembangan industri yang semakin pesat berpengaruh pada kerusakan lingkungan dan persaingan antar pihak. Nah, pengaruh adanya globalisasi ini juga salah satunya masuknya budaya asing yang membuat budaya lokal makin luntur. Seperti sekarang kan zamannya K-pop, terus wibu, seperti itu. Nah, kita itu boleh menikmati sajian-sajian yang disajikan oleh Korea K-pop seperti lagunya, dance-nya itu boleh kita pelajari, tapi jangan sampai kita terapkan di budaya kita sehari-hari. Karena budaya kita itu berbeda dengan budaya negara Korea, seperti itu. Boleh mempelajari tapi tidak boleh menerapkan. Jadi kita harus pintar-pintar memilah mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, kehidupan sosial masyarakat pun berubah karena adanya globalisasi. Nilai kemasyarakatan luntur dan sikap individualis semakin tinggi. Terjadinya globalisasi memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan sebagai masyarakat, kita perlu mempersiapkan diri, perlu persiapan diri untuk menghadapi persaingan dan membentengi diri kita
dari budaya luar yang tidak baik. Nah, seperti yang kakak tadi katakan, kita harus pintar-pintar memilih mana yang mana yang baik bagi kita dan mana yang buruk bagi kita, sehingga kita bisa menjauhi dampak yang buruk tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita jawab pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Nomor 1, bagaimana terjadinya globalisasi ditandai dengan adanya perdagangan dan pertukaran masyarakat. Sejak dahulu, berbagai peradaban telah mengembangkan jalur perdagangan komersial dan mengalami kemudian perdagangan dunia meningkat pesat. Kemudian nomor 2, jawabannya adalah peralatan apa dampak positif dari globalisasi? Jawabannya, peralatan teknologi yang semakin bercanggih meningkatkan perekonomian dan adanya perdagangan bebas. Selain itu, globalisasi juga memberikan dampak pada kemudahan membagi dan mendapat informasi. Seperti yang kakak sampaikan tadi, semakin mudah untuk mengakses segala informasi. Kemudian nomor 3, apa dampak negatif dari globalisasi? Jawabannya, dengan masuknya budaya asing sehingga membuat budaya lokal semakin luntur, perkembangan industri yang semakin pesat berpengaruh pada kerusakan lingkungan dan persaingan antar pihak. Nilai kemasyarakatan luntur dan sikap individualis menjadi tinggi. Kemudian yang nomor 4, bagaimana cara kita menghadapi globalisasi? Cara untuk menghadapi globalisasi, jawabannya adalah untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi. Sebagai masyarakat, kita perlu mempersiapkan diri, persiapan diri untuk menghadapi persaingan dan pembentengan diri dari pengaruh budaya luar yang tidak baik. Oke, kita lanjut. Nah, dampak dari globalisasi kan ada beragam ya, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Begitupun dengan dampak keberagaman ekonomi, itu juga ada dampak negatif, juga ada dampak positif. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Seperti halnya semboyan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, keberagaman ekonomi ini harus kita bisa membaur satu sama lain sehingga tidak menimbulkan perpecah belahan di dalam bangsa Indonesia. Kita lanjut. Begitupun dengan taraf ekonomi masyarakat, juga terdiri dari dua golongan, yaitu golongan tinggi dan golongan lemah. Maksud dari golongan ekonomi tinggi adalah orang kaya dengan profesi yang sudah mapan. Sedangkan golongan ekonomi lemah adalah masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah atau yang sering disebut dengan pas-pasan atau cukup gitu ya. Akan tetapi, perbedaan tersebut bisa menyatu dengan baik karena sikap saling menghargai antara individu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, keberagaman ekonomi di Indonesia ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Profesi atau mata pencaharian yang dimiliki seseorang merupakan cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan UUD
tahun 1945 dalam pasal 28D ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil layak dalam hubungan kerja. Jadi tidak ada pandang bulu itu, semua sama. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi setiap orang itu berhak untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja atau melakukan profesi tertentu. Bahkan antar profesi juga bisa bekerja sama satu sama lain. Ayo, kita cari contohnya itu apa? Antar profesi. Seperti dokter dan suster. Mereka bekerja sama. Mereka untuk merawat pasien yang sedang sakit, untuk menyembuhkan pasien-pasien yang sedang sakit. Contoh yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu terdapat profesi apa saja? Guru, ada staf guru. Staf guru itu meliputi apa itu? Satpam, terus kopsis, kemudian petugas kebersihan. Nah, mereka itu bekerja sama satu sama lain untuk memberikan nilai plus kepada sekolahan tersebut. Maksudnya itu guru bisa mengendalikan atau hmm, bisa memanage bagaimana mengajar di dalam kelas. Kemudian untuk yang tenaga kebersihan itu bagaimana memanage kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah satpam. Satpam bisa memanage bagaimana mengamankan lingkungan sekitar yang ada di sekolahan, seperti itu. Biar siswa-siswi yang ada di sekolah menjadi nyaman. Nah, kemudian kita lanjut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan dan keanekaragaman itu pasti mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Untuk itu, kita harus menyikapinya dengan bijak. Begitu halnya dengan keanekaragaman ekonomi. Tadi kan sudah saya jelaskan keanekaragaman dampak dari globalisasi. Nah, itu juga saling terkait dengan keanekaragaman ekonomi. Dalam hal ini, dampak negatif dan juga dampak positif itu pasti ada. Dampak negatif dan juga dampak positif itu hal utama yang harus ditekankan adalah sikap toleransi. Jika tidak ada toleransi atau rasa menghormati satu sama lain, bisa terjadi perpecahan di bangsa Indonesia, di masyarakat Indonesia ini. Kemudian kita lanjut. Nah, dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya itu ada 4 poin, juga dampak negatifnya juga ada 4 poin. Dampak positif yang pertama memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan negara. Kemudian yang kedua, inovatif dalam mengelola pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi, referensinya itu banyak. Kita bisa mencari dengan dampaknya keanekaragaman ekonomi itu makin banyak orang-orang yang lebih memiliki ide-ide kreatif untuk mengembangkan atau mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, membantu meningkatkan pendapatan negara. Itu sudah pasti. Kemudian yang keempat, negara terbantu dalam penggalian dan pengambilan sumber daya alam, memunculnya ide-ide kreatif dari para tenaga ahli di berbagai bidang, misalnya sumber daya manusia yang kreatif. Nah, itu seperti yang tadi nomor 2 itu saling poin yang nomor 2 itu saling keterkaitan satu sama lain. Kemudian dampak negatifnya. Yang pertama, eksplorasi sumber daya alam yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Kemudian yang nomor 2, perbedaan tingkat kemajuan antara daerah yang
berdampak pada meratanya pembangunan di daerah. Kemudian yang ketiga, pihak kuat menindas pihak yang lemah. Kemudian yang keempat, munculnya kesenjangan sosial ekonomi baik antar individu maupun antar kelompok. Kemudian selanjutnya adalah upaya untuk mencegah konflik dalam keanekaragaman ekonomi. Nah, jika tidak ada rasa toleransi, rasa saling menghormati, itu akan menimbulkan konflik yang ada di masyarakat. Untuk itu, ada upaya-upaya untuk mencegah konflik tersebut. Nah, kita sebagai masyarakat yang baik harus menyikapi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh keanekaragaman ekonomi yang ada di Indonesia dengan bijak. Selain itu, menghargai perbedaan merupakan salah satu langkah utama untuk mencapai persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Berbagai mata pencaharian dan jenis ekonomi di Indonesia juga bisa menyebabkan konflik tadi yang jelaskan ya. Nah, berikut ini adalah upaya untuk mencegah konflik akibat keragaman ekonomi. Yang pertama, menjunjung tinggi sikap toleransi. Nah, toleransi itu sangat penting sekali dalam perbedaan atau keanekaragaman dalam segala hal. Kemudian nomor dua, memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, berbeda-beda dalam apa? Dalam hal ekonomi. Nomor tiga, menumbuhkan sikap nasionalisme. Nomor empat, memanfaatkan keberagaman ekonomi untuk kerjasama ekonomi. Nomor lima, memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan bijak untuk tujuan bersama. Nah, nomor 5 dan 4 ini, contohnya kita bisa melihat jika nelayan ingin menangkap ikan. Nah, mereka berbondong-bondong bekerja sama untuk menangkap ikan agar tangkapannya menjadi banyak, kemudian dijual ke orang-orang yang membutuhkan tersebut. Nah, dia itu memiliki tujuan yang sama, tujuan bersama, yaitu ingin menghasilkan sebuah keuntungan agar bisa menghidupi kehidupannya sehari-hari. Seperti itu ya. Oke, tugas yang harus dikerjakan adalah penilaian harian PB4 bagian A dan B. Dikerjakan ya, jangan lupa. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang dampak-dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi dan juga dampak dari keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, nilai-nilai yang dapat kita ambil adalah nilai-nilai yang positif saja. Dampak yang negatif kita hilangkan dulu, kita jauhi dulu. Nah, kita terapkan saja yang dampak-dampak yang positif, nilai-nilai yang positif bagi diri kita. Sehingga kita harus bisa bijak kepada diri kita sendiri. Bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Pembelajaran tema 4 pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.